Departemen Pelayanan Anak-anak Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan. Selamat pagi anak-anak. Kita akan merenungkan firman Tuhan melalui renungan pagi anak. Menjadikan Allah yang pertama. Hari ini tanggal 22 September. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Markus pasal 14 ayat 43 dan 44. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tindakan Yudas yang telah mengkhianati Yesus adalah tindakan yang hina dan tercela, sehingga kita cenderung menyimpulkan bahwa seluruh hidup Yudas itu jahat, mengerikan, egois, dan tamak. Tetapi jangan terlalu cepat menghakimi. Mari kita simak siapa dia sesungguhnya. Yudas adalah salah seorang bangsa Yudea. Ia percaya Yesus adalah Mesias, dan dia sukarelawan dalam mengikut Yesus. Yesus tidak ingin Yudas beranggapan bahwa dengan menjadi pengikutnya, maka ia akan menjadi terkenal, dihormati, dan menjadi kaya di dunia ini. Maka ia bersabda, "Serigala mempunyai lubang, dan burung-burung di udara memiliki sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Kerinduan segala zaman menulis sebagai berikut. Murid-murid cemas bila Yudas akan bergabung dengan mereka. Ia memiliki karisma seorang pemimpin, arif bijaksana, dan mereka menawarkan dia kepada Yesus sebagai seorang yang dapat menjadi tangan kanannya. Ketika ia mulai bergaul dengan Yesus, ia menunjukkan sifat-sifat baik yang dapat menjadi berkat. Kalau saja ia rela menanggung kuk Kristus, maka ia akan menjadi salah satu pemimpin rasul-rasul. Kita bisa lihat di buku Kerinduan Segala Zaman, halaman 294 dan 295. Ia begitu cerdas sehingga murid-murid memilih dia sebagai bendahara. Bagaimana mungkin orang sehebat ini kemudian menjadi pengkhianat? Kerinduan Segala Zaman memberikan jawaban sebagai berikut. Yudas buta akan kelemahan karakternya sendiri. Kristus menempatkannya di suatu situasi di mana dia dapat melihat dan mengoreksi kesalahannya sendiri. Sebagai bendahara, ia bertanggung jawab atas semua kebutuhan kelompok murid-murid itu, juga atas kebutuhan kaum miskin. Namun, selagi mendengarkan ajaran-ajaran Yesus setiap hari, serta menyaksikan kehidupannya yang tidak mementingkan diri, Yudas justru memanjakan sifat tamaknya. Seringkali bila mana ia melakukan pelayanan untuk Kristus, atau menggunakan waktu untuk maksud-maksud rohani, ia akan mengambil sedikit dari dana tersebut untuk dirinya sendiri. Baginya tindakan ini tidak apa-apa. Namun dalam pemandangan Tuhan, ia adalah seorang pencuri. Kita bisa baca di Kerinduan Segala Zaman halaman 717. Jadi, Yudas mengeraskan hatinya pada saat ia berkesempatan berbuat benar. Ia menolak amaran juru selamat dan mengikuti kata hatinya sendiri sampai namanya menjadi nama yang sangat tidak menyenangkan semua orang. Anak-anak, di sebuah tempat penjagalan di Chicago terdapat seekor kambing hitam yang pandai. Apa tugasnya? Ya,
Sulit untuk membawa domba melalui lorong sempit ke tempat mereka disembelih. Tetapi domba akan selalu mengikuti yang lain. Jadi kambing hitam tua itu bergaul dengan domba-domba, lalu mulai berjalan melalui lorong sempit dan domba-domba mengikutinya hingga tempat penyembelihan. Siapa nama kambing tersebut yang selalu memimpin domba-domba menuju ke tempat kematian mereka? Namanya Yudas. Anak-anak, apa yang perlu kita lakukan agar kita tidak pernah menjadi Yudas? Bila mana kesalahanmu dinyatakan, akuilah dan berhenti mengikuti jalanmu sendiri. Mementingkan diri adalah kejahatan yang membawa kematian. Bila mana mementingkan diri diberi kesempatan bertumbuh, maka akan mengerdilkan pikiran dan mengeraskan hati. Jika satu sifat itu dibiarkan menguasai, maka dia akan merusakkan kuasa moral. Akhirnya, kekecewaan pun datanglah. Nasihat bagi orang muda, halaman 308 dan 150. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami menjadi anak yang tidak mementingkan diri. Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini saat kami belajar, bermain, dan membantu orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.